Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Bu Tri? Sehat? Alhamdulillah Pak Agus, kabar baik, sehat, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Agus. Masih banyak kegiatan nih yang harus dijalankan. Amin, Bu Tri. Mudah-mudahan kita semua sehat, dilancarkan dan lain sebagainya dalam semua kegiatan ya. Ya udah, Bu Tri. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya. Saya akan berusaha untuk menyimak situasi Ibu Tri pada saat ini, namun saya izin bila nanti saya tidak terlalu fokus misalkan ke Bu Tri ya, ataupun misalkan nunduk, bukan berarti saya tidak fokus. Di sini saya lagi mencatat poin-poin penting yang emang bisa menjadi bahan di dalam coaching hari ini, gitu Bu Tri ya. Baik Pak. Siap. Bu Tri, kita mulai saja ya. Bagaimana perasaan Ibu Tri pada hari ini? Apakah ada yang mau disampaikan? Perasaan saya hari ini alhamdulillah Pak, ceria sekali karena sangat senang ya bisa bertemu coach yang luar biasa. Tapi ini Pak, saya itu ada sedikit pikiran nih Pak, di sekolah saya kebetulan masih apa ya, penegakan kedisiplinan di sekolah itu masih kurang Pak. Oh, Di gitu ya. sekolah itu siswa itu ya mereka itu mau mentaati aturan kalau mereka diawasi Pak, ataupun mentaati aturan kalau misalkan diancam ataupun diberi hukuman baru ada rasa takut. Tapi kalau misalkan tidak ada guru, tidak ada yang memperhatikan seperti itu Pak, mereka itu acuh saja dengan aturan yang sudah ditetapkan di sekolah Pak. Begitu Pak kurang lebih. Baik, Bu Tri. Saya coba konfirmasi lagi ya, permasalahan Bu Tri tadi. Masih banyak siswa yang tidak mentaati aturan, gitu ya Bu Tri ya? Betul Pak, betul. Nah, dalam kondisi sekarang, ya, Bu Tri, kira-kira apa sih yang emang sudah Bu Tri lakukan untuk menindaklanjuti siswa-siswa seperti itu? Nah, yang sudah saya lakukan untuk menindaklanjuti siswa seperti itu, Pak, biasanya guru-guru itu berbicara atau diajak apa ya, ditanya seperti itu, Pak, apa alasannya, kenapa melakukan hal demikian. Kemudian ya gitu, sejauh ini masih menggunakan hukuman, Pak, di sekolah. Jadi kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, khususnya misalkan tidak tepat waktu nih datang ke sekolah, nah itu mereka itu lebih takut dengan hukuman, Pak. Makanya di sekolah itu masih membudaya pemberian hukuman. Padahal sebetulnya apabila dilihat, Pak, pemberian hukuman itu ternyata tidak efektif ya, Pak. Jadi siswa itu hanya apa ya, menjalankan aturan itu ya saat itu saja gitu. Lama-kelamaan iya, lama-kelamaan mereka acuh lagi. Kemudian selain itu, Pak, jadi kalau misalkan diberi hukuman itu lama-kelamaan mungkin hari pertama nurut, hari kedua malah berpikir bahwa ah ya sudah cuman misalkan ya nanti juga paling disuruh misalkan mengepel kelas atau paling kalau saya terlambat sekolah paling disuruh untuk membersihkan WC seperti itu Pak. Jadi menggampangkan hukuman yang sudah diberikan karena ya sudah tergambar di pikiran siswa itu kalau misalkan salah pasti dihukum seperti itu gitu Pak. Oh gitu ya. Berarti gini Bu ya, mungkin untuk hukuman yang emang sudah dibuat itu tidak membuatkan efek jerak mungkin ya kepada siswa, tidak ada rasa takut gitu ya. Iya betul Pak.
Jadi awal-awal memang efektif Pak, mereka itu Iya, jadi lebih mengikuti gitu apa yang dibicarakan guru, apa yang diminta guru. Tapi lama-kelamaan kok jadi menggampangkan ya Pak, malah, ya. "Ah biarin saja saya melanggar," gitu. Paling Hmm, nanti disuruh begini, disuruh begitu gitu. Jadi sudah tergambar di pikiran mereka hukuman udah apa yang tahu akan ya Bu ya. didapat. Iya, begitu Pak. Mungkin Bu, jadi lebih baik apa namanya punishment hukumannya ditingkatkan gitu. Misalkan nih ketika mereka melakukan kesalahan suruh bersihin WC misalkan ya, yang tadinya hanya 1 hari jadi 1 minggu misalkan dari waktunya dilamakan. Gitu Bu ya. Nah, oh iya Bu, gini Bu, jadi tujuan yang ingin dicapai gitu dari sesi kali ini tuh apa Bu, Putri? Jadi tujuan saya hari ini Pak, pada sesi kali ini, saya berharap, siswa itu memiliki kesadaran untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tanpa, di apa ya, dimonitor guru seperti itu Pak. Saya juga, ingin guru-guru juga aware Pak pada kedisiplinan itu gitu. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi seluruh warga sekolah itu memperhatikan kedisiplinan di sekolah gitu Pak. Iya ya. Jadi intinya apa namanya kesadaran dari semua orang yang ada di sekolah mungkin Bu ya, dari Betul. gurunya, dari siswanya dan lain sebagainya supaya bisa diterapkan ke semuanya mungkin. Nah, jadi apa namanya dalam kondisi ini Bu, saya mau nanya nih Bu Tri, dari angka 1 misalkan sampai 10 ya, ada di angka berapa sih kondisi Bu Tri hari ini gitu, yang Bu Tri alami gitu? Kalau di rate dari 1 sampai 10 Pak, kayaknya kedisiplinan di sekolah saya ada di angka 7 mungkin ya Pak ya? 7. Nah, Iya di berarti angka masih 7 Pak. ada 3 mungkin Bu ya, berarti masih kurang 3 tuh untuk mencapai kesempurnaan gitu. Apa sih yang sudah Ibu Betul. lakukan Bu untuk mendapatkan angka 3 itu supaya genap jadi 10 gitu? Kalau menurut saya sih Pak, kalau ke angka 10 sangat berat ya Pak ya, Iya, karena, kita tahu semua kalau misalkan ingin sempurna itu juga tidak mungkin Pak, karena ya banyak, kepala pasti banyak pemikiran, banyak, perilaku yang berbeda gitu. Saya tidak muluk-muluk sih Pak, ingin ke angka 9 saja mungkin Pak untuk apa ya, peningkatan kedisiplinan di sekolah. Terus upaya yang sudah dilakukan selama ini ya baru adanya, visualisasi mungkin Pak, aturan-aturan yang ada di sekolah. Sudah ada sebetulnya spanduk, ya, kemudian poster, itu sudah ya, tertempel gitu ya Pak di sekolah. Tapi ya saya rasa itu hanya dianggap hiasan saja mungkin ya Pak, iya, oleh iya. sebagian orang ya. Kemudian sejauh ini dari beberapa guru Pak, ya sudah ada hukuman tadi, tapi ternyata ya memang tidak efektif Pak. Jadi Iya, ya begitulah Pak upayanya, baru visualisasi aturan, ada terus, visualisasi ya. setiap upacara mungkin Pak, selalu dibahas mengenai kedisiplinan. Kalau nasihat-nasihat itu pasti tidak berhenti ya Pak setiap hari dari Ya, guru-gurunya. ya, iya, iya. Iya, seperti itu ya. Jadi Iya, banyak sekali intinya hal-hal yang emang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti apa namanya untuk menindaklanjuti supaya ada perubahan dari siswa tersebut mungkin gitu Bu ya. iya. Nah, gini Bu Tri, boleh saya tahu Bu Tri gambaran perilakunya yang terjadi itu mungkin Bu Tri dapat menceritakan lebih detail lagi misalkan yang lebih apa namanya yang lebih anak tersebut tuh tidak patuh tuh yang mana sih gitu contohnya Bu Tri? Baik Pak, yang tidak patuh itu, yang pertama itu Pak, masih ada siswa yang terlambat ke sekolah Pak. Jadi jam sekolah itu kan, 7:30 kita mulai Pak kalau di SD tuh.
Nah, ini masih ada beberapa siswa yang datangnya itu lebih dari setengah 8. Bahkan eh, kita itu biasanya suka ada pembiasaan, Pak. Setengah 8 itu tidak langsung belajar, berdoa, kemudian membaca surat pendek gitu, Pak, bergantian. Misalkan hari ini Iya, surat apa, besok surat apa, begitu ya. iya. Kemudian ada pembiasaan literasi, membaca. Nah, bahkan anak tersebut itu pembiasaan sudah selesai, itu anaknya baru datang loh, Pak, bisa sampai jam Hmm, 8 gitu baru iya, datang. iya. Itu yang ke satu. Yang kedua, masih ada yang menggunakan sendal, Pak, ke sekolah dengan alasan sepatunya basah seperti itu, Pak. Jadi penggunaan seragam sekolahnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan seperti itu, Pak. Sekolah ya. Oh gitu ya, Bu Tri ya. Terus baik, Bu Tri. Jadi intinya yang terjadi adalah masih banyak siswa yang emang tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan sama sekolah ya. Intinya Iya, Pak. tadi pakaian tidak sesuai gitu. Nah sekarang kira-kira dari 7 tadi mau ditingkatkan ke angka berapa misalkan Bu Tri, supaya Bu Tri itu puas gitu kan intinya. Kira-kira mau ditingkatkan ke angka berapa Bu Tri kira-kira? Baik, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, Pak, kalau 10 kan tidak mungkin ya, Pak. Iya, iya. Kalau sempurna itu. Mungkin ke angka 9, Pak. Peningkatan untuk rate-nya dari 7 ke 9, Pak. 9 ya. Ya, soalnya gak ada yang sempurna Bu Tri ya. Pasti proses Betul, kan betul, apapun. Pak. Ya. Terus kira-kira Bu Tri, ada indikator yang dapat menggambarkan angka tersebut nggak? Kira-kira Bu Tri? Kalau untuk indikatornya, yang pertama, saya sih inginnya semua siswa itu datang ke sekolah itu 10 menit, Pak, sebelum bel sekolah. Kalau misalkan bel sekolahnya setengah 8, berarti 7.20 itu sudah ada di Sekolah. sekolah, seperti itu, Pak. Ya, kemudian seragam juga harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Iya, iya. Oh gitu ya. Terus Bu Tri, mau mengulas lagi nih, sudah adakah upaya yang dilakukan sama Bu Tri untuk menangani permasalahan yang dialami Bu Tri itu kira-kira? Untuk saja? upaya sih, Pak, sudah ya. Kalau upaya tadi, kalau sosialisasi tentu kami sudah laksanakan, apalagi komunikasi dengan orang tua juga dilakukan. Biasanya kami ada WA grup, Pak, yang di dalamnya itu berisi orang tua ataupun wali dari siswa kami. Biasanya kalau misalkan ada yang melanggar aturan, apalagi sudah tidak bisa diperingatkan tuh, Pak, Ya, sekali peringatkan masih saja begitu, 2 kali masih saja begitu, 3 kali masih saja begitu, biasanya suka dijapri, Pak. Jadi ya, orang tuanya diminta untuk datang ke sekolah, untuk mengkomunikasikan mungkin ya, Pak, perilaku ya, anaknya di sekolah itu bagaimana, serta meminta bantuan untuk adanya pemberian nasihat juga di rumah. Jadi bukan hanya di sekolah saja didisiplinkan, tapi di rumah juga harus ada penegakan disiplin gitu. Harus selaraslah sekolah dengan rumah ya. itu. Jadi intinya guru sama orang tua harus sama-sama mendidik intinya ya. Jadi jangan di sekolah saja di apa namanya Betul, dididik, tapi di rumah juga sama. Nah, betul, gini Pak. lagi Bu. Jadi menurut Ibu Tri yang menyebabkan peserta didik berperilaku seperti itu apa sih gitu? Soalnya setiap tindakan itu tentu ada alasannya kan. Terus tidak mungkin ada asap kalau misalkan tidak ada api gitu kan ada bahasa ya. Nah, kira-kira apa Iya. sih yang membuat siswa tuh terus berulang-ulang melakukan itu gitu? Yang pertama itu, Pak, yang saya rasakan ataupun setelah kami melakukan observasi, kemudian mencari sumber masalahnya, yang saya rasakan itu yang pertama itu, eee, di rumah juga orang tuanya itu acuh, Pak. Iya, Acuh terhadap siswa gitu, yang penting iya, datang ke sekolah tanpa memperhatikan apa yang dia dapat di sekolah ataupun yang seharusnya dilaksanakan di sekolah itu acuh. Kemudian orang tua itu ada juga yang, menyerahkan seutuhnya, Pak, ke sekolah. iya,
Iya. Ya, jadi sudah disekolahkan ya sudah, saya percayakan semuanya ke sekolah gitu. Padahal kalau Ya. seharusnya tidak begitu ya, harusnya di Ya. sekolah, di rumah juga sejalan gitu. Itu yang Nah, pertama. iya Putri. Ya seperti itu ya. Terus Putri gini ya. Nah, kalau misalkan begitu, apa sih yang menjadi kendala dalam penerapan aturan di sekolah yang sudah dibuat sama sekolah kira-kira? Eee, Menurut saya Pak, kalau untuk kendala nih, kayaknya karena kita itu tidak seragam ya untuk keyakinan kelasnya mungkin ya. Saya ingin Ya, tuh kita itu punya keyakinan sekolah gitu ya Pak. Jadi ya, semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian guru-gurunya juga mentaati kemudian melaksanakan keyakinan sekolah yang ya. dibuat gitu, sudah ada aturan bakunya lah gitu Pak. Oh, gitu ya. Ya, Putri. Ya intinya harus mentaati aturan yang sudah ditentukan sama sekolah mungkin gitu ya, Putri ya. Nah, Putri gini nih. Adakah orang lain yang bisa membantu gitu kan? Ada orang lain yang bisa membantu Putri dalam menerapkan aturan sekolah tersebut gitu. Kira-kira siapa sih kira-kira selain gurunya gitu? Ya menurut saya sih Pak, tadi ya kalau untuk penerapan kedisiplinan di sekolah itu perlu kolaborasi. Yang pertama Ya, kan orang tua ya Pak, yang kedua ya, pimpinan atau kepala sekolah mungkin ya. Yang ketiga guru-guru tentunya dan masyarakat sekitar Pak, sekitar lingkungan sekolah yang dekat gitu, yang di yang harus sekeliling sekolah itu terlibat ya. ya. Nggak harus Ya, terlibat juga gitu Pak. kayak gitu. Terus kira-kira Putri, kapan akan dimulai atau dijalankan nih rencana yang tadi Putri jabarkan? Terus apa yang akan memonitornya misalkan ketercapaiannya kira-kira? Mungkin secepatnya Pak ya, minggu depan mungkin saya ingin sudah adanya keyakinan sekolah Pak yang dijalankan atau disusun. Baik Putri, saya tidak sabar mendengar kabar baik gitu ya intinya dari Putri mengenai tentang pelaksanaan rencana tadi. Terima kasih Putri. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir sesi ya Putri ya. Iya, Sampai jumpa nanti untuk kabar yang menggembirakan. Mudah-mudahan aturan yang sudah dibuat sama Putri bisa terlaksanakan dan siswa tidak ada lagi yang melanggar aturan yang sudah ditentukan sama sekolah. Selamat siang Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.